Baik, kita akan mencoba menganalisis RPP yang nanti akan dilihat bagaimana tingkatan TPACK-nya ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa membuka file, ada lembar untuk menganalisis RPP ya. Jadi instrumen TPACK, instrumen analisis TPACK ya. Kita baca dulu. Ya, di sini indikator yang muncul ada 7 komponen TPACK yang akan dianalisis. Ya, masing-masing mempunyai indikator. Yang pertama, aspek technological knowledge. Di sini indikatornya mampu menentukan teknologi TIK dan fungsinya dan menentukan teknologi non TIK dan fungsinya. Kalau memang ada semua, berarti nilainya 4. Sehingga nanti kalau mengisikan di kolom penilaian di sini, technological knowledge dicentang 4 ya. Ya, sekalian kita sambil melihat ini contoh RPP ya. Jadi nanti silahkan kelas dibentuk menjadi 6 kelompok. Ya. Kemudian masing-masing kelompok menunjukkan RPP yang akan dianalisis. Misalnya kelompok 1 menganalisis RPP kelas 1, kelompok 2 menganalisis RPP kelas 2 dan seterusnya ya. RPP yang dianalisis bersumber dari perkuliahan sebelumnya, mengambil data secara online dan dokumentasi fisik yang bisa dimiliki. Misalnya miliknya ibunya atau bapaknya atau yang saudara-saudara yang lain ya. Kemudian masing-masing kelompok menganalisis 3 RPP bermuatan IPA. Nah, untuk yang kelas rendah silahkan nanti dicari RPP yang ada muatannya IPA. Ingat ya, karena KD-nya kan tidak muncul untuk yang kelas rendah, maka harus mencermati apa materi yang akan diajarkan di RPP tersebut. Kemudian analisislah RPP menggunakan rubrik penilaian yang telah disediakan. Ini rubriknya yang atas tadi. Ya, beri tanda centang dan tulis masing-masing penyusun RPP dalam kolom yang tersedia. Mari kita coba. Di sini RPP ya. RPP ini saya ambilkan dari tugasnya teman-teman mahasiswa. Kemudian kita akan melihat technological knowledge terlebih dahulu. Kita bisa menilai technological knowledge di mana? Ya, technological knowledge mampu menentukan teknologi TIK dan fungsinya. Ya, berarti kalau ada TIK dan non TIK, ya, terdapat semua deskriptor ya, nilainya 4. Coba kita lihat RPP-nya. Gimana kita bisa menentukan teknologi? Nah, ini di bagian sumber dan media. Sumber dan media di sini hanya mengatakan buku guru, buku siswa. Kemudian HTTP YouTube, ini link YouTube ini sumbernya. Tapi mau diapakan? Kan belum jelas. Maka perlu kita lihat di bagian kegiatan inti. Coba kegiatan inti apakah sudah ada kalimat yang menyatakan melihat tayangan ini melalui sumber www tadi ya. Coba ini kita cermati. Ya, ini hanya menuliskan guru menjelaskan tentang media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Guru membagi menjadi 3 kelompok. Guru membagikan media pembelajaran, ya, masing-masing menanam bibit tanaman. Nah, ini media pembelajarannya tidak dijelaskan, ya. Mungkin yang dimaksudkan adalah tadi media untuk menayangkan ini video www YouTube dan seterusnya, ya. Mungkin ya. Tapi kita melihat di bagian akhir atau penutup, di sini guru menunjukkan sebuah video sebagai penguatan. Nah, video ini juga tidak jelas. Nah, intinya apa? Intinya sebenarnya ada 2 media yang dipakai, yaitu buku ya, buku meskipun hanya buku guru, buku siswa, dan ini ada media non TIK, media TIK yaitu video tadi ya, yaitu entah ditayangkan melalui laptop atau bentuk yang lain, maka kita tidak
begitu tahu. Tapi ini video apa yang dimaksud tidak jelas. Makanya fungsinya di sini kurang begitu jelas, sehingga sesuai dengan indikatornya kedua teknologi ada, tapi yang fungsinya di sini tidak dijelaskan ya untuk yang media TIK, sehingga di sini terdapat sebagian besar ya, karena dua-duanya ada. Tadi ada kata-kata buku guru, buku siswa, ada video, tapi yang video itu nggak jelas ada link YouTube-nya, sehingga ada semua, tapi sebagian ada yang tidak dijelaskan ya, sehingga nilainya 3. Maka di sini untuk yang lembar observasi kita menconteng nilai 3. Ya. Kemudian aspek pedagogical knowledge. Pedagogical knowledge itu di sini terdapat pendekatan saintifik, terdapat model pembelajaran, terdapat metode atau strategi yang sesuai dengan model pendekatan dan materi. Kalau ini ketiga-tiganya ada, berarti nilainya 4. Kalau sebagian besar ada, nilainya 3 ya. 2-1 mengikuti aturan ini. Coba kita lihat di RPP. Apakah guru sudah menentukan menggunakan pendekatan saintifik? Oke, pendekatannya sudah. Metodenya sudah ya. Modelnya sudah ya. Kemudian apalagi tadi kita lihat lagi di bagian pedagogi. Terdapat metode atau strategi yang sesuai. Kira-kira penentuan metode atau strategi tadi sesuai nggak dengan model atau pendekatan? Ya, kalau ini kita lihat problem based learning ya. Problem based learning, kemudian ada pendekatan saintifik, metodenya tanya jawab sampai penugasan. Untuk pendekatan saintifik ya, guru menampilkan beberapa gambar. Berarti di sini kan ada kegiatan mengamati. Tapi sudah jelas belum untuk model problem based learning? Problem based learning pertama kali kan guru menyajikan permasalahannya. Guru menampilkan permasalahan, guru melakukan tanya jawab, ini sudah menanya, guru menjelaskan tentang media. Nah, sayangnya di sini untuk model problem based learning, sintaknya tidak diperjelas. Jadi ini kegiatan apa, dan yang pertama itu seharusnya sintaknya adalah penyajian permasalahan agar dipecahkan oleh siswa. Nah, kalau ibu menilai sebenarnya sudah ada semua ya. Ini pendekatan saintifik meskipun hanya tersirat ya, tidak dituliskan secara detail. Pendekatan saintifik sudah ada, penentuan model sudah ada, penentuan metode sudah ada. Metodenya di sini kan membagikan media untuk dikerjakan, berarti ini penugasan sudah terlihat ya. Kemudian masing-masing kelompok menanam. Nah, berarti di sini ada kegiatan pembelajaran kelompok ya, menanam secara kelompok, diskusi, ceramah, ini sudah ada semua. Cuman modelnya belum begitu ditegaskan sintak-sintaknya ya. Sehingga untuk pedagogical knowledge di sini ibu menilai 3. Kenapa? Semuanya sudah ada sebenarnya, tapi ada satu yang tidak jelas. Jadi sebagian besar sudah terlihat. Tapi belum semua deskriptor muncul dengan jelas. Sehingga di sini nilai yang diberikan adalah 3 ya. Kemudian content knowledge di sini apa? Menentukan materi-materi IPA yang sesuai dengan KD, mampu menjelaskan konsep-konsep materi. Kita melihatnya di mana? Kita klik di sini. Dia penyusun mampu menentukan, oh ini materi sumber daya alam. Materi sumber daya alam untuk menjelaskan kompetensi dasar ini. Ya. Jadi penyusun RPP sudah menentukan materi-materi dan konsep-konsep materi secara rinci berdasarkan KD kan ya. Oke, ini sumber daya alam. Tapi tidak hanya itu, kita perlu cross check lampiran. Pemanfaatan sumber daya alam ya, di sini ada contohnya pantai, laut,
kerusakan ekosistem pantai dan lain seterusnya ya. Ya. Apakah sesuai dengan indikator? Ya, coba dilihat menjelaskan konsep-konsep. Iya. Tadi sudah lengkap ya, diwakili dengan menentukan materi apa, kemudian dilampirkan juga materi-materinya lengkap dengan konsep dan contoh. Berarti nilainya 4. Content knowledge 4 ya. Kemudian technological pedagogical knowledge. Technological pedagogical knowledge, TPK. Kita lihat hati-hati di sini. Nah, agak belakang tapi urutannya tidak sama ya. Di sini guru bisa menentukan teknologi TIK diterapkan dalam model pendekatan atau strategi dalam pembelajaran. Terdapat teknologi non-TIK yang diterapkan dalam model. Jadi intinya penggunaan teknologi TIK dan non-TIK itu sudah diintegrasikan dalam pembelajaran, baik itu dalam model yang sudah ditetapkan, dalam pendekatan saintifik yang tahap ini, maupun dengan strategi atau metode. Ini bisa kita lihat dari mana untuk TPK ya. TPK dari kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini coba kita lihat teknologinya itu digunakan dengan metode pembelajaran yang seperti apa, dengan media pembelajaran yang seperti apa ya. Contoh di sini. Guru menjelaskan media yang akan digunakan. Ini hanya pengantar ya, tapi tidak mencerminkan kegiatan pembelajaran siswa. Guru membagikan media dan LKPD yang akan dikerjakan oleh setiap. Ini sebenarnya sudah mencerminkan bahwa melalui metode penugasan kan ya, ini penugasan. Guru membagikan media, sebenarnya sudah ada ya. Oke. Ini baru medianya, tapi medianya nggak jelas. Apa itu medianya? Apakah media berupa gambar atau media tadi yang berupa YouTube tadi yang ditampilkan video atau yang mana kan nggak jelas. Kemudian masing-masing kelompok menanam bibit tanaman yang berbeda. Ini ada bibit tanaman. Ini sebenarnya sebagai teknologi sederhana ya. Teknologi sederhana dengan media yang telah disediakan. Nah, ini juga rancu medianya ini apa? Media tanam, media video atau apa ya? Nah, jadi si penyusun ini perlu dikritisi juga terkait dalam menyusun RPP. Nah, kemudian di sini guru mendampingi peserta didik saat melakukan kegiatan pembibitan. Ya, berarti di sini kita punya gambaran. Berarti medianya tadi media tanam ya. Kemudian di sini ada guru menunjukkan sebuah video sebagai penguatan. Video tentang apa? Penguatannya, tanya jawabnya. Iya, kalau saya nilai di sini sudah ada media tapi integrasinya tidak jelas ya. Jadi saya menilai 1 ya, karena media sendiri nggak jelas apa, kemudian digunakan di mana, meskipun yang di sini iya tidak jelas menurut saya. Ya, sehingga hanya sebagian kecil deskriptor yang muncul. Sehingga nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Centang di nomor 1. Oke. Ya, kemudian technological content knowledge, konten dan teknologi. Nah, ini bisa dilihat dari mana? Nah, untuk technological content knowledge, kita bisa melihat dari RPP, technological dan konten. Berarti konten itu diajarkan menggunakan media apa? Tertulis nggak di dalam kegiatan inti? Coba kita lihat di sini. Teknologi itu mengajarkan materi apa? Guru melakukan tanya jawab, menampilkan berapa gambar terkait. Nah ini
gambar itu adalah media non TIK,